Shalom Permata GBKP yang kami kasihi. Kita sampai kepada bahan PA Permata untuk tanggal 30 Juni sampai 6 Juli 2024. Mari kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang tetap Engkau berikan kepada kami melimpah luar biasa. Kami sejenak merenungkan firman Tuhan dalam bahan PA Permata. Tuhan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Permata yang kami kasihi, bahan PA Permata untuk tanggal 30 Juni sampai 6 Juli 2024 itu berkaitan dengan jam doa GBKP, terkhusus untuk mendoakan sasaran pelayanan GBKP 2024 berkarya dan berguna untuk orang lain dalam marturia, diakonia, dan koinonia. Firman Tuhan yang mendasari itu semua, tujuan kita dalam jam doa Permata ini diambil dari Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31, demikian firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya ulangi sekali lagi. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tema yang sampai kepada kita dalam jam doa ini, mau berguna. Mau berguna. Ya. Permata yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat bagaimana sudah berjalan selama setengah tahun. Ya. Sudah berjalan 6 bulan tahun 2024 yang menandakan bahwa sasaran pelayanan GBKP tahun 2024 ini sudah berjalan selama 6 bulan, yaitu berkarya dan berguna untuk orang lain. Ya. Jadi setiap klasis, setiap runggun sudah ikut mencanangkan tentang tema tahun GBKP 2024 ini, berkarya dan berguna untuk orang lain. Jadi permata yang kami kasihi dalam kategorial permata GBKP, apakah sudah pernah dievaluasi secara pribadi? Apakah sudah pernah dievaluasi secara bersama-sama target dari tahun pencanangan GBKP ini? Ya. Bagaimana kita dapat merefleksikan diri kita untuk berguna bagi orang lain, terkhusus seperti bahasan kita dalam bahan PA Permata ini, bagaimana kita merefleksikan diri kita berguna untuk orang lain dalam hal marturia, itu kesaksian, dalam hal diakonia, itu pelayanan, dan dalam hal koinonia, itu persekutuan. Jadi untuk mendapatkan dasar yang tepat untuk bahan jam doa ini tentang sasaran pelayanan ini, mari kita bahas firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 31. Jadi saya mendapatkan beberapa poin untuk menjadi renungan kita bersama. Untuk kam Permata juga sama-sama kita akan renungkan, ya. Jadi rekan-rekan Permata, saudara yang kami kasih Permata GBKP, renungan Permata ini memang tidak begitu panjang, tidak begitu panjang kalimat renungannya. Tetapi kalau saya melihat bahwa merenungkan memiliki makna yang begitu mendalam untuk kita pakaikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita diperintahkan untuk mengasihi. Kita diperintahkan untuk mengasihi karena dasar dari segala sesuatu pelayanan kita untuk pencapaian sasaran kita harus didasari dengan kasih. Ya. Karena dengan kasih akan membuat kita untuk dapat mengampuni, untuk dapat menerima. Kalau bahasa teologian saya pakai penerimaan. Ya. Dengan kasih kita dapat memberi diri. Dengan kasih kita dapat melupakan yang tidak baik yang terjadi kepada kita. Dan dengan kasih banyak hal-hal yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kita.
Jadi hendaklah tertanam dalam diri Permata, yang paling mendasar ditanamkan itu adalah kasih, mengasihi. Ya. Itu yang dimintakan karena dasarnya untuk dapat melakukan pelayanan kita adalah kasih. Tanpa itu semua hambar. Ya. Sulit kita untuk mengaplikasikannya. Jika dalam diri kita masih ada amarah, masih belum bisa mengampuni, akan menjadi hambatan kita dalam pelayanan. Jadi dalam jam doa Permata ini nanti diharapkan kita bisa melepaskan segala beban yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita, untuk lebih membuat kita lebih tenang, lebih baik lagi, lebih melakukan refleksi diri untuk lebih banyak menerima ya, hal yang baik dalam hidup kita. Jadi tanamkan kasih, itu yang paling mendasar dan yang paling pertama. Yang kedua, apa yang kita hendaki dari orang lain untuk kita, itu pasti hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Tidak mungkin kita ingin orang lain menyakiti kita. Ya. Apakah ada Permata di sini ingin disakiti? Tidak. Ya. Disakiti baik secara verbal, kata-kata, maupun secara fisik, yang manapun ini tidak kita kehendaki terjadi dalam hidup kita. Kalau begitu, kita juga harus berbuat untuk orang lain yang baik. Karena kita pun tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau orang lain iri kepada kita, ya jangan iri. Jangan dengki, jangan melakukan pembulian. Ya, kita bully teman kita, coba kita sekali berada dalam posisinya dibully. Jangan body shaming, ya. Jangan menyindir baik dalam bentuk fisik teman kita dan perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi kalau kita ingin berbuat yang baik, kalau kita ingin kebaikan itu datang dalam diri kita, orang lain berbuat yang baik kepada kita, ya perbuat juga yang baik. Ya. Sederhananya kalau sakit dicubit, ya jangan mencubit. Ya. Itu yang diminta, baik verbal maupun fisik. Tentu kita berharap yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Makanya dikatakan Yesus, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga dengan demikian kepada mereka. Tapi secara teologi yang mendasar bahwa kita tidak mengharapkan balasan. Yang penting kita berbuat yang baik aja. Berbuat yang baik aja. Intinya kita tanpa mengharapkan balasan. Ya. Tapi kalau dengan melakukan analogi pemikiran, kalau kita tidak ingin orang lain menyakiti kita, jangan menyakiti. Karena tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup ya. Apalagi generasi sekarang banyak sekali terjadi tingkat pembulian yang cukup tinggi ya di sekolah. Toksik ya di tempat kerja, menjatuhkan teman ya, itu sama sekali orang-orang yang tidak berguna itu kalau saya menilai ya. Orang-orang yang tidak merasakan kebaikan dalam kehidupannya, orang yang tidak memiliki kasih itu. Yang ketiga, Permata diminta berkarya dalam tritugas gereja tadi. Bagaimana Permata berkarya dalam kesaksian, dalam marturia. Itulah khususnya dalam kehidupan sehari-hari jadi contoh. Kam Permata, rudang-rudang tengah gereja. Apa yang bisa menjadi contoh dalam hidup itu? Ya, itulah marturia. Ya, orang lain melihat Kam sebagai Permata. Apa yang bisa dia lihat dari Kam? Kebaikan-kebaikan. Sebagai orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, Permata berkarya dalam diakonia. Suka, duka, sakit, pergumulan teman, itu diminta Permata. Ya, tidak hanya sebagai teman yang bersuka cita, tapi ketika teman berduka cita, teman sakit, ada pergumulan, kita hadir sebagai sahabat mereka. Yang ketiga, Permata berkarya dalam koinonia. PA Permata, gereja, jadi song leader, kolektan, pemusik. Banyak hal bisa dilakukan oleh Permata. Gotong royong, petugas kebersihan gereja,
Jadi dalam tritugas gereja, dalam kesaksian diakonia koinonia kompleks, berguna dan bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Silakan refleksikan secara pribadi, apakah kamu sudah berkarya dalam marturia, dalam diakonia, dalam koinonia. Ya, jangan terpisah. Ya, kalau boleh dengan kekuatan yang diberikan Tuhan, tiganya tritugas gereja ini kamu lakukan. Ya. Jadi apa yang menjadi refleksi renungan bagi kita, kata penutup dari bahan Lukas 6 ayat 31 dan tema mau berguna dalam jam doa permata. Yang pertama, jadilah permata pendoa ya, untuk sasaran pelayan GBKP. Jangan apatis, jangan merasa diri tidak berguna, jangan merasa tidak ada guna kita dalam gereja pun masih muda, masih permata, tidak. Kamu juga jadi duta-duta pendoa GBKP. Doakan pelayanan kita, doakan sasaran pelayanan GBKP. Yang kedua, aktif dan tekun. Ketekunan itu sangat perlu. Peduli untuk pelayanan gereja. Tidak berhenti, tidak bermusim, tapi berkelanjutan. Ya. Dan diminta dari permata. Apalagi masih muda, energik, dan sebagainya. Jadilah permata yang berguna. Saya akan percaya setiap orang mendengar firman Tuhan akan menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Jadi pendoa, jadi dalam jam doa ini nanti saya berharap kita di masing-masing runggun kita, di masing-masing gereja kita doakan gereja kita GBKP, kita doakan permata dan segala kehidupan yang kita jalani bersama-sama dalam pelayanan gereja Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk jam doa permata GBKP. Setiap permata akan mendoakan gereja Tuhan GBKP, permata kehidupan, supaya permata berguna, mau berguna untuk mencapai sasaran pelayan GBKP, berguna dan berdampak bagi orang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan pada setiap permata untuk dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.